Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. نحمده سبحانه ونشكره ومن كل ذنب نستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan senantiasa kita arahkan kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara inilah kita bisa selamat di dalam ataupun di saat Allah memintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat itu kepada kita semua. Karena kita harus yakin kelak di yaumil akhir nanti setiap apa yang Allah titipkan kepada kita semua berupa kenikmatan, sehat, waktu, umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya, pasti Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Pasti Allah akan tanyakan apa yang telah kita perbuatkan dengan umur yang kita dapatkan. Apa yang telah kita perbuatkan dengan anggota tubuh kita. Apa yang telah kita perbuat dengan waktu kita. Apa yang telah kita pergunakan dengan umur kita. Dan seluruhnya Allah akan tanyakan. Maka semoga dengan kita mengisi waktu subuh kita setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya, ataupun di rumah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga Allah menghitung apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah yang kelak kita akan menjawabnya di hadapan Allah dalam keadaan ringan. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam silsilah ataupun serial kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana alhamdulillah dalam perjalanan ataupun kajian-kajian sebelumnya kita telah menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari prinsip pertama hingga prinsip keenam. Ya, di mana kajian terkait dengan silsilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang poin pertama yang kita bahas, bab pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sudah menyelesaikan 6 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di mana total seluruh daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 8. Ya, ada 8, dan kita baru menyelesaikan 6 poinnya. Maka insya Allah kita akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu poin yang ke-7 ataupun prinsip yang ke-7, yaitu beriman, benar dalam beriman kepada qada dan qadar. Ya. Benar di dalam beriman kepada qada dan qadar. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mengapa masalah beriman kepada qada dan qadar ini masuk ataupun dimasukkan oleh para ulama
menjadi salah satu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena tujuan yang pertama adalah untuk memberikan penegasan kepada setiap muslim, setiap mukmin yang menginginkan akidah yang benar, ibadah yang benar, ya, maka harus meyakini dengan benar terkait dengan masalah iman kepada qada dan qadar. Ya. Dan begitu pula, mengapa hal ini, masalah qada dan qadar termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan iman kepada qada dan qadar ini bagian daripada rukun iman. Rukun iman. Maka seorang muslim hendaknya betul-betul bisa memahami secara detail, secara teguh, secara betul-betul berakar di dalam hati kita terkait dengan keimanan terhadap qada dan qadar ini. Ya. Dan alasan yang lainnya, mengapa hal ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah? Karena di dalam masalah ini banyak orang-orang yang pemahamannya terhadap qada dan qadar itu menyimpang, artinya salah. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Maka berdasarkan beberapa alasan ini, pembahasan terkait beriman kepada qada dan qadar ini dimasukkan oleh para ulama menjadi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, kalau ada yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah qada dan qadar, maka dia akan keluar daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mencoba terlebih dahulu sebelum kita berbicara panjang lebar terkait dengan apa yang dimaksud dengan prinsip yang ketujuh ini, beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Maka harus kita jelaskan terlebih dahulu bahwa makna, kita coba kembali terlebih dahulu dari hal yang sederhana. Ya, kita mulai dari masalah pengertian dulu. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah memahami pengertian terkait dengan qada dan qadar, coba kita murojaah kembali. Apa pengertian daripada qada dan qadar? Ya. Apakah ada perbedaan antara qada dan qadar? Maka menurut para ulama, kalau istilah, kalau arti secara umumnya qada dan qadar ini adalah ketetapan Allah. Ya, jadi ringkasnya seperti itu, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama di dalam membedakan antara qada dan qadar, membicarakan apakah ada perbedaan antara kata qada dan qadar, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Yang pertama menyebutkan bahwasannya antara qada dan qadar itu kedua-duanya sama artinya. Ini artinya adalah sinonim. Ya, qada itu adalah sinonim dari qadar. Artinya kedua-duanya sama artinya, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang membedakan bahwa ada perbedaan makna antara kata qada dan kata qadar itu sendiri. Ya. Apa perbedaannya? Kalau qada, ya, ini menurut pendapat yang diambil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menyebutkan perbedaan antara qada dan qadar. Yang dimaksud dengan qada, ya, kalau kedua kata ini berbeda, maka qada itu artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan, yang Allah telah tuliskan di Lauhil Mahfuz, ataupun yang Allah telah tetapkan sejak
zaman azali. Ya. Sebelum Allah, ketika Allah menciptakan qalam, nanti akan kita sebutkan dalilnya. Ketika Allah menciptakan qalam, pena, dan Allah memerintahkan pena itu untuk menulis seluruh takdir apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Maka ini yang dimaksud dengan qadha. Ini sudah pasti, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang disebut dengan qadha. Ya. Karena arti daripada qadha itu sendiri artinya adalah qadhi. Qadhi itu memutuskan, ya. Hakim, ya. Qadhi itu artinya hakim, memutuskan. Ya, qadha yaqdi artinya memutuskan. Ya. Artinya Allah telah memutuskan, telah menetapkan seluruh apa yang akan terjadi, ya, sebelum penciptaan, ya, manusia, maka seluruhnya ini disebut dengan qadha. Adapun qadar, ya, maka maknanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang merincikan daripada sesuatu yang global. Jadi yang kalau tadi qadha itu sifatnya adalah global, ya, sifatnya adalah global, maka qadar itu adalah rincian, ya, rincian daripada ketetapan Allah yang sifatnya global ini tadi. Misalnya yang misalnya apa yang kita lakukan pada hari ini, ya, itu qadar. Apa yang telah kita lakukan pada hari ini, apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Misalnya di jam 5 sekarang kita sedang melaksanakan kajian melalui Zoom. Nah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau qadha itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya global dan itu sudah Allah tetapkan pada sejak zaman azali, ya. Kemudian sedangkan qadar Allah itu adalah ketetapan Allah yang sifatnya juz'iyat, secara rinci, seperti itu. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Nah, ini seluruhnya adalah qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingin mengetahui perbedaan, adakah perbedaan antara qadha dan qadar. Ada yang menyebutkan kedua-duanya sama. Ya, tidak ada perbedaan. Intinya adalah qadha dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Ya. Kemudian, kalaupun maknanya berbeda, ya, kalaupun maknanya berbeda antara kedua kata ini, maka perbedaannya sebagaimana yang setelah kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita tidak terlalu membahas secara rinci apa makna ataupun apa dalil, ya, dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait keimanan kepada qadha dan qadar, karena tentunya ini sudah sering kita dapatkan, ya. Misalnya contoh di dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, ya, segala sesuatu itu kami ciptakan sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil-dalil yang berkaitan dengan yang berbicara tentang takdir, qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula di dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sesungguhnya, ya, perkara-perkara Allah, urusan-urusan Allah itu telah Allah takdirkan dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, seperti itu. Dan masih banyak lagi tentunya, ya, dalil-dalil yang berbicara terkait dengan iman kepada qadha dan qadar.
Kemudian, ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sebab mengapa kita penting untuk membahas prinsip yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar, ya. Karena sekali lagi, mengapa hal ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah? Dikarenakan dalam masalah inilah orang banyak menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dari akidah yang benar. Ya. Bagaimana contohnya? Siapa orang-orang yang salah di dalam memahami dalam masalah bab qada dan qadar itu? Maka yang pertama adalah orang-orang yang disebut dengan Qadariyah, ya. Qadariyah, mereka itu berkeyakinan bahwa, ya, Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, jadi Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, jadi manusia sendirilah yang menciptakan apa yang dia perbuat. Jadi manusia itu mau kemana, kapan ajalnya, bagaimana rizkinya, ya, itu Allah tidak mengetahui. Itu adalah keyakinan orang-orang Qadariyah. Artinya adalah manusia itu yang menjadi manusia itu sendiri yang akan menciptakan perbuatannya. Ya, sedangkan Allah tidak ikut campur. Sedangkan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh hambanya, ya, dan dan Allah itu baru mengetahui, ya, setelah manusia itu melakukan apa yang diperbuat olehnya. Nah, itu pemahaman, ya, kelompok Qadariyah seperti itu. Ini yang harus kita catat terlebih dahulu. Ya, kelompok pertama yang salah di dalam memahami masalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi kelompok Qadariyah itu beranggapan, meyakini bahwa tadi Allah itu tidak tahu sama sekali apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi apa yang akan besok kita lakukan itu Allah tidak tahu. Ini pemahaman Qadariyah. Ya, pemahaman Qadariyah. Ya. Dan begitu pula sehingga mereka meyakini bahwasannya manusia itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya. Mau berbuat yang baik ataukah berbuat yang buruk, itu Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak berkuasa untuk itu. Ya, yang berkuasa mutlak itu hanyalah manusia. Ya, ini pendapatnya adalah pendapat Qadariyah. Dan diikuti juga oleh kelompok Mu'tazilah seperti itu. Adapun kelompok yang kedua, ya, ini sekali lagi ada kelompok, kita sebutkan kelompok ekstrim kiri dan ekstrim kanan seperti itu. Kalau tadi kelompok Qadariyah meyakini bahwasannya manusia itulah yang mutlak menciptakan perbuatan mereka sendiri dan Allah tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan, Allah baru tahu ketika manusia itu melakukan dan telah melakukan. Ini adalah pendapat Qadariyah. Sedangkan kelompok yang kedua, ya, yaitu adalah kelompok Jabariyah. Ya, kelompok Jabariyah. Siapa kelompok Jabariyah itu? Memiliki keyakinan yang berseberangan dengan kelompok Qadariyah ini. Ya. Kelompok Jabariyah ini berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, ya, apa yang dilakukan oleh manusia seluruhnya, baik perbuatan baik maupun buruk, itu seluruhnya Allah yang menetapkan. Allah yang menentukan. Sebagai manusia, sebagai makhluk, ya, kita hanya menjalankan. Artinya kita itu ibaratkan sebagai robot yang kita tidak punya kehendak, kita tidak punya kuasa untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, ini kebalikan dari kelompok Qadariyah itu tadi. Jadi kalau kelompok Qadariyah menganggap seluruh manusia itu bebas,
Sedangkan Jabariyah menganggap manusia itu terkekang. Artinya perbuatan mereka itu seluruhnya Allah yang menggerakkan. Jadi kalau misalnya kita kita mau sholat ataukah kita mau berbuat maksiat, ya, maka itu adalah langsung aja dari sini. Urusan Allah. Ya, kita tidak sebenarnya kita tidak berkehendak untuk itu. Nah, itu adalah Jabariyah seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kedua pemahaman ini ya kita harus waspada. Ya, kita harus waspada karena apa? Bapak Ibu sekalian, ya. Hal ini penting untuk kita luruskan, untuk kita benarkan pemahaman kita. Jangan sampai kita terkena ya racun pemikiran yang ada pada kedua kelompok ini. Ya. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Ya. Maka ini sebagai perhatian juga ya, terkait dengan masalah jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahpahaman terkait dengan qadha dan qadar, karena ini akan berpengaruh terhadap amalan-amalan kita yang lain. Ya. Suatu ketika ya kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahwa ya, jikalau sekiranya manusia itu menginfakkan ya, dari hartanya yang berupa emas dan perak sebesar gunung Uhud, ya, sebesar gunung Uhud, dia punya emas atau perak sebesar gunung Uhud, itu diinfakkan, ya, itu diinfakkan kepada di jalan Allah, maka Allah tidak akan mau menerima amalannya sehingga dia benar dalam masalah qadha dan qadar. Ya. Ini menjadi perhatian kita semua. Artinya adalah keimanan kita terhadap qadha dan qadar itu menentukan pada amalan-amalan kita yang lainnya. Ya. Amalan-amalan kita yang lainnya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami qadha dan qadar ya secara benar. Ya. Maka jamaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keimanan terhadap qadha dan qadar itu memiliki beberapa rukun. Ya. Memiliki beberapa rukun. Yang pertama, artinya beberapa rukun ini bangunan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab iman kepada qadha dan qadar itu dibangun di atas ya 4 rukun. Ya, kita sebutkan 4 rukun. Ya, bisa dicatat ya, jamaah sekalian. Apa rukun yang pertama? Ya, rukun yang pertama adalah beriman bahwa ya, Allah memiliki ilmu tentang segala sesuatu. Ya. Rukun yang pertama dari keimanan kepada qadha dan qadar adalah beriman bahwa Allah memiliki ilmu tentang segala sesuatu. Baik yang belum terjadi, sedang terjadi, maupun yang telah terjadi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin benar di dalam keimanan terhadap qadha dan qadar, maka kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Alim, ya, Maha mengetahui, Maha Khabir, ya. Bahwa Allah itu tahu, Allah itu faham apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Ya. Ini rukun yang pertama.
Dalilnya bagaimana? Sangat banyak sekali jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Apa itu? Yang pertama, dalilnya yang bisa kita catat yaitu adalah dalam surat Al-An'am ayat 59. Ya, surat Al-An'am ayat 59. Ini mungkin saya minta ada yang bisa membacakan ya. Surat Al-An'am ayat 59. Ya, kira-kira dari peserta ada yang bisa membacakan? Ya Ustadz. Ya, silakan Pak Rizal. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ya, baik. Di dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah menyebutkan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Allah menyebutkan dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua hal yang gaib. Ini mafatihul ghaib, ya, mafatihul ghaib ini artinya adalah ilmu-ilmu tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Ya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu helai daun yang gugur dari tangkainya itu Allah mengetahui. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin. Begitu pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan malam, ya. Dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan seluruhnya telah Allah tulis di dalam, ya, dalam kitab yang nyata, yaitu adalah Lauhul Mahfuz. Ya. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwasannya, ya, bahwa Allah itu mengetahui, ya, memiliki ilmu tentang segala sesuatu. Tidak ada yang luput daripada ilmu Allah. Allah tidak mengetahui hal yang disembunyikan dalam hati manusia, ya, ataupun dan lain sebagainya, itu semuanya Allah ketahui. Ya. Wa 'indahu mafatihul ghaib. Allah itu memiliki kunci-kunci terkait dengan perkara-perkara gaib. Ya. Yang gaib saja, yang mungkin bagi kita tidak kita mengetahuinya, Allah mengetahui, apalagi yang bisa kita lihat. Ya. Bahkan Allah memberikan contoh yang paling sulit untuk kita ketahui, yang untuk kita jangkau. Ketika satu helai daun itu jatuh, itu Allah mengetahui. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar, ya. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita saja Allah itu tahu. Ya. Ini keyakinan yang pertama, rukun yang pertama dalam masalah qadha dan qadar. Ya. Sehingga apa? Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ya. Sehingga dari sini kita selamat dari pemahaman, ya, dari pemahaman Qadariyah ataupun Mu'tazilah yang meyakini bahwasannya Allah itu tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan ini
setelah hal itu sedang dilakukan atau telah dilakukan. Ya, ini menjadi bantahan, ya, bagi kelompok Qadariyah ataupun orang-orang yang berpahaman bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang belum terjadi dalam kehidupan ini. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu pula dalil yang lainnya kalau untuk menguatkan terkait dengan rukun yang pertama ini adalah bisa kita buka nanti di dalam surat Luqman ayat 34. Ya. Surat Luqman ayat 34. Ini adalah dua dalil yang menjelaskan terkait dengan kuatnya rukun yang pertama untuk menyanggah, ya, ataupun untuk menjadi pondasi iman terhadap qadha dan qadar. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, adapun rukun yang kedua, ya, jadi bangunan iman kita terhadap qadha dan qadar itu sudah dibangun dengan pondasi yang pertama, yaitu yang sudah kita sebutkan. Adapun pondasi yang kedua ataupun rukun yang kedua, yaitu adalah beriman bahwa Allah menulis seluruh takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Ya. Keimanan rukun terhadap qadha dan qadar yang kedua adalah kita beriman bahwa Allah telah menulis seluruh takdir-takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Ya. Dalilnya bagaimana? Ya. Dalilnya adalah bisa kita buka surat Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Ya. Surat Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Allah menyebutkan tidak ada suatu bencana pun, satu musibah pun yang menimpa di atas muka bumi ini, ya, misalnya contoh kemarin Bekasi, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya terasa gempa. Ya. Ini apa yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, ataupun apa yang terjadi pada diri kita berupa rasa sakit, berupa hal-hal yang baik maupun yang buruk, itu seluruhnya adalah illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu sesungguhnya telah Allah tulis dalam, ya, kitab, yaitu adalah Lauhul Mahfuz, ya, min qabli an nabra'aha, ya, sebelum kami menciptakannya, ya, menciptakan bumi dan manusia. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Ya. Tujuannya adalah agar kita tidak terlalu sedih saat kita kehilangan apa yang kita miliki ataupun terlalu berbangga-bangga terhadap apa yang kita dapatkan, seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah rukun yang kedua, bahwa dari iman kepada qadha dan qadar, bahwa kita beriman, ya, bahwa Allah itu telah menuliskan seluruh apa yang akan terjadi, ya, seluruh takdir-takdir, seluruh ketetapan-ketetapan Allah yang akan berjalan di atas hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh hambanya, apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini, seluruhnya telah Allah tuliskan di dalam
ya kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ya. Adapun ya para ulama memberikan rincian ya terkait dengan penulisan takdir ini, ketika Allah telah menuliskan takdir di Lauhul Mahfuz itu, ya maka ini ada rincian. Kalau penulisan Allah di Lauhul Mahfuz itu sifatnya adalah qadha. Ya, kalau kita menggunakan pendapat adanya perbedaan antara qadha dan qadar, maka apa yang Allah tuliskan sejak saat di Lauhul Mahfuz itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka ini adalah qadha Allah Subhanahu wa taala. Adapun rinciannya itu disebut dengan qadar. Ya, di mana rinciannya itu ada 4. Ya, rinciannya itu adalah ada 4. Yang pertama adalah takdir azali. Ini yang pertama adalah takdir azali. Kemudian yang kedua adalah takdir umri. Takdir umri. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi. Takdir sanawi. Sedangkan yang terakhir keempat yaitu takdir yaumi. Apa yang dimaksud dengan takdir azali, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, coba kita rincikan. Ya. Jadi kita kalau rukun yang kedua tadi berbicara tentang qadha, ya bahwasanya Allah telah menuliskan seluruh takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz, maka ini adalah qadha Allah. Sedangkan rinciannya itu adalah qadar Allah. Rinciannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah takdir azali. Apa itu takdir azali? Penulisan takdir di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan manusia. Ya, sebelum penciptaan manusia. Ya. Maka ada sebuah hadis yang menyebutkan kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah qala wa arshuhu 'alal ma. Ya. Allah telah menentukan takdir bagi seluruh makhluknya 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan dan arsy Allah itu berada di atas air. Intinya adalah Allah itu telah menetapkan takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jaraknya itu adalah 50,000 sanah, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ini yang dimaksud dengan takdir azali. Ya. Jadi kalau qadha Allah itu adalah Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz, maka rinciannya itu adalah berupa takdir azali. Ya. Jadi 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu yang disebut dengan takdir azali. Ya. Kemudian, ya, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya adalah rincian yang kedua dari takdir secara global, yaitu adalah takdir al-umri. Ya, takdir seumur hidup. Takdir seumur hidup. Apa maknanya? Yaitu adalah ketika Allah menciptakan manusia, ketika manusia diciptakan oleh Allah di kandungan ibunya pada umur 4 bulan. Ya. Ini takdir umri. Artinya saat kita masih berada di kandungan ibu kita, ya, saat sudah 4 bulan, saat kita sudah ada di kandungan ibu kita, maka Allah memberikan takdir umri. Ya. Yaitu adalah takdir Allah, ya, menentukan ajal kita, rizki kita dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam
riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'atsu Allahu malakan. Ya. Jadi sebelum Allah meniupkan ruh bagi kita di perut ibu kita itu, maka kita melewati 3 fase, ya, berupa nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, ya. Baru setelah itu Allah meniupkan ruh di dalam tubuh kita, meskipun masih berada di kandungan ibu kita. Kemudian setelah itu Allah pun memberikan takdir. Itulah yang disebut dengan takdir umri, takdir umur. Ya, takdir seumur hidup. Ya, artinya adalah Allah tetapkan bagi kita apa-apa yang kita akan lakukan, ya, saat kita nanti setelah lahir. Bagaimana rizki kita, bagaimana ajal kita, bagaimana nasib kita. Ini semuanya telah Allah tetapkan saat kita berada di kandungan ibu kita. Ada seseorang yang baru lahir, ya, setelah Allah tetapkan, baru lahir 5 menit kemudian meninggal. Itu adalah takdirnya, ya. Itu adalah takdirnya. Itu yang disebut dengan takdir umri, ya. Begitu pula apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, inilah yang disebut dengan takdir umri, ya. Jadi ada takdir azali, kemudian yang kedua adalah takdir umri, ya. Kemudian rincian yang ketiga, ya, yaitu adalah takdir sanawi, yaitu takdir Allah setiap tahunnya, ya. Penulisan takdir setiap tahun. Kali ini dalilnya adalah di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, dalam surat Ad-Dukhan ayat 4. Ayat 4. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, ya, pada malam apa ini? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, Allah menuliskan, memerintahkan para malaikat untuk menuliskan apa yang akan terjadi pada setahun mendatang, ya, pada setahun mendatang. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi, ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yaitu pada malam Lailatul Qadar, ya, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Seperti itu. Maka jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan, yang kita prediksi kuat pada malam itu akan terjadi Lailatul Qadar, ya, maka kita rincian yang keempat, yaitu adalah takdir yaumi, ya, penulisan takdir di setiap hari. Ini dalilnya adalah firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'an. Di setiap waktu dia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesibukan. Ini artinya adalah Allah, ya, melalui perantara para malaikatnya menuliskan takdir manusia di setiap harinya, ya, di setiap harinya. Maka di setiap hari kita juga harus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hal-hal yang baik, ya,
Allah menakdirkan kepada kita semua hal-hal yang baik. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi kita ingin ulang bahwa rukun yang kedua, bahwa kita harus beriman terhadap catatan takdir yang Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Adapun rincian daripada takdir Allah di Lauhil Mahfuz ini, Allah rincikan pada empat hal, yaitu takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Ya. Ini adalah rincian daripada catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Artinya adalah tadi, catatan Allah di Lauhil Mahfuz itu adalah qadha Allah, ya, ketetapan Allah. Ya. Sedangkan rincian yang berupa 4 rincian itu adalah qadar Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah. Ya. Ada yang bertanya, ini sedikit kita coba rincikan, ya. Bagaimana kalau Allah sudah takdirkan sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, tapi masih apakah masih ada perubahan di setiap harinya? Apakah itu tidak bertentangan dan sebagainya? Maka perlu untuk kita fahami bahwa yang mengetahui catatan takdir manusia di Lauhil Mahfuz itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan rincian daripada catatan Allah, takdir Allah di Lauhil Mahfuz itu Allah berikan kepada para malaikat untuk mencatatnya. Ya, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat saat kita di kandungan ibu kita, ya, di kandungan ibu kita. Ya, ini adalah catatan para malaikat, ya, catatan para malaikat. Dan begitu pula ketika Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan takdir kita saat di setahun, ya, selama setahun ataupun di pada hari itu adalah seluruhnya adalah catatan para malaikat, di mana seluruhnya itu Allah telah catat di Lauhil Mahfuz. Ya. Baik. Sehingga pada dasarnya ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz itu tidak pernah akan berubah. Ya, tidak akan pernah berubah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, ini tadi rukun yang kedua sudah kita jelaskan. Adapun rukun yang ketiga, ya, rukun yang ketiga yang harus kita bangun keimanan kita, keimanan terhadap qadha dan qadar di atas rukun-rukun ini, yaitu adalah beriman kepada masyiatullah. Beriman kepada masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kita terhadap qadha dan qadar tidak akan benar, tidak akan sempurna hingga kita beriman kepada masyiatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah Allah itu maha berkehendak terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang akan terjadi, ya, sedang terjadi dan telah terjadi. Itu ketetapan Allah, kehendak Allah. Ya. Dan ini sekaligus membantah, ya, membantah pemahaman yang mengatakan bahwasannya Allah itu tidak punya kehendak terhadap apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Ya. Jadi Allah itu tidak punya wewenang, tidak punya kehendak terhadap apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kita harus beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah. Dan masyiatullah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala ini pun terbagi menjadi 2, jamaah sekalian. Kehendak Allah, masyiatullah ini terbagi menjadi 2. Apa itu? Ya, yang pertama adalah iradah syar'iyyah.
ya. Iradah syar'iyah. Kehendak Allah itu yang pertama adalah iradah syar'iyah. Apa yang dimaksud dengan iradah syar'iyah ataupun istilah yang lain adalah iradah diniyah asy-syar'iyyah. Apa itu? Yaitu sesuatu yang Allah inginkan dari hamba-hambanya untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ya. Jadi apa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya berupa melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Ya. Ini adalah iradah diniyah syar'iyah. Di mana hal ini bisa terjadi, kadang hal ini terjadi dan kadang juga tidak terjadi. Ya. Maknanya bagaimana jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah? Allah punya kehendak, ya. Allah ingin kita semua itu mengerjakan perintah-perintah Allah, salat, zakat, siam, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan memerintahkan kita, menghendaki kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan larangan-larangan yang lain. Ya. Namun, apakah seluruhnya ini terjadi? Tergantung kehendak manusia. Ya. Allah memiliki kehendak, ya, dan manusia pun memiliki kehendak. Ya. Dan yang akan didapatkan oleh manusia itu adalah kehendak apa yang dia miliki. Ya. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu dicatat. Kalau misalnya ada orang yang beralasan, saya berzina, saya mencuri ini atas kehendak Allah. Kan Allah menakdirkan, ya. Kan Allah mengatakan apa yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Ya, maka perlu dicatat, Allah punya kehendak. Allah menginginkan kita untuk melakukan kebaikan dan kita menghindari keburukan. Ini kehendak Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Tapi perlu ingat, manusia juga punya kehendak untuk melakukan ketaatan Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Ketika perintah Allah dikerjakan, maka dia dapat pahala. Namun ketika dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia mendapat pahala. Sebaliknya, kalau perintah Allah dia tidak lakukan, larangan Allah dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan siksa. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai, makanya Allah menyebutkan, ya, jangan sampai kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan iradah syar'iyah, ya, iradah syar'iyah. Baik, ya, sama juga sebagaimana halnya ketika Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Seperti itu. Ya. Begitu pula saat Allah menginginkan agar kita bertaubat. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan 'azima. Ya. Ini Allah berkehendak agar hamba-hambanya bertaubat. Apakah ketika kehendak Allah agar hamba-hambanya bertaubat, seluruh hambanya bertaubat? Belum tentu. Karena apa? Ini adalah kehendak Allah, namun manusia juga punya kehendak. Kalau dia bertaubat, maka dia mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Ya, ini rincian daripada iman kepada masyiatullah ataupun kehendak Allah yang pertama, yaitu iradah syar'iyah, kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Ya. Sedangkan jenis yang kedua dari masyiatullah, beriman kepada
kehendak Allah, yaitu adalah iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Apa itu? Ya, iradah kauniyah yaitu adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, baik itu berupa musibah, kebaikan, kejelekan, ketaatan maupun berupa kemaksiatan. Ya. Ini artinya adalah apa-apa yang terjadi akan terjadi, ya apa yang pasti terjadi ini disebut dengan iradah kauniyah. Ya. Hal ini sebagaimana perkataan para ulama, Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak terjadi. Seperti itu. Begitu pula firman Allah, innama amruhu, di dalam surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu, hanyalah dia berkata kepadanya jadilah, maka dia akan terjadi. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya adalah iradah kauniyah, ya, iradah kauniyah ini adalah ketetapan-ketetapan Allah yang secara umum itu akan terjadi. Misalnya terkait dengan musibah, apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kemudian begitu pula kebaikan-kebaikan, Allah berikan rasa sakit ataupun Allah berikan kesembuhan kepada kita semua. Ini seluruhnya adalah iradah kauniyah, seperti itu. Kalau Allah menghendaki kita sembuh, maka sembuh. Kalau Allah menghendaki kita sakit, maka kita sakit. Ini adalah iradah kauniyah. Dan itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Berbeda dengan iradah syar'iyah itu tadi. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau lihat perbedaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah, itu perbedaan yang pertama, iradah syar'iyah itu terbatas pada sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah, yaitu terkait dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Sedangkan iradah kauniyah mencakup hal yang diridhai oleh Allah maupun tidak diridhai oleh Allah, seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, ya, maka ini adalah iradah syar'iyah. Adapun kalau kita misalnya melakukan kemaksiatan ataupun ketaatan kepada Allah, maka ini iradah kauniyah, seperti itu. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah iradah syar'iyah mencakup sesuatu yang terjadi maupun tidak terjadi. Ya. Jadi tadi misalnya Allah menginginkan kita bertaubat, maka belum tentu kita bertaubat. Bisa jadi kita bertaubat, bisa jadi tidak. Sedangkan iradah kauniyah itu terbatas pada yang terjadi saja. Ya. Misalnya apa yang musibah-musibah yang yang menimpa kita semua, ini adalah semuanya iradah kauniyah, seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Allah berkehendak, ya, iradah syar'iyah itu adalah Allah berkehendak agar manusia beriman dan taat kepadanya. Ya, ini iradah syar'iyah. Sedangkan kauniyah itu adalah, ya, kenyataannya manusia ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman, ada yang taat, ada juga yang tidak taat. Ini adalah iradah kauniyah, seperti itu. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, ini terkait dengan rukun yang ketiga, yaitu beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun yang keempat, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, yaitu beriman bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Ya.
beriman kepada Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 62. Wallahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Ya. Begitu pula di dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah itu menciptakan kita, menciptakan tubuh kita ini, sekaligus menciptakan apa yang kita lakukan. Ya. Ini artinya adalah ya, kita beriman bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Hingga apa yang kita lakukan ini seluruhnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam surat Yunus ayat 100 Allah menyebutkan wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Tidak ada satu orang pun yang beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, rukun yang keempat ini begitu pula untuk meyakinkan, mengokohkan iman kita terhadap qadha dan qadar, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu pada dasarnya berada di atas izin Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau beriman, kita mau taat, kita mau beriman atau berbuat kufur itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya atas izin Allah itu artinya adalah atas ilmu Allah. Allah mengetahuinya, ya, atas kehendak Allah. Seperti itu. Namun jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, harus kita ketahui juga bahwa ya, kalau tadi pemahaman terkait dengan orang yang meyakini bahwasannya apa yang dilakukan oleh manusia itu di luar kemampuan Allah. Ini pertama untuk menyanggah pernyataan seperti ini ataupun keyakinan seperti ini. Bahwa Allah itu menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Ya. Menciptakan manusia, tubuh kita, dan menciptakan perbuatan kita. Namun, ya, ketika kita berbuat sesuatu yang diinginkan oleh Allah berupa iradah syar'iyah, keinginan-keinginan yang sifatnya syar'i itu tadi, hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka ini adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apabila kita melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah berupa kemaksiatan, kekafiran dan lain sebagainya, maka ini bisa terjadi karena kehendak kita. Sehingga salah kalau ada orang yang menyatakan tadi, saya berbuat maksiat, saya misalnya ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang saya pernah dengar orang penganut LGBT. Ya. LGBT jemaah sekalian. Ya. Orang laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki. Mereka salah satu landasan mereka apa? Masalah iman kepada qadha dan qadar. Nah, makanya sangat terhadap iman terhadap qadha dan qadar itu sangat berpengaruh pada masalah-masalah yang lain. Ya. Jadi iman terhadap qadha dan qadar ini merupakan hal penting yang memiliki pengaruh terhadap hal-hal yang lainnya dalam kehidupan kita. Apa yang dijadikan dalil oleh orang-orang penganut LGBT itu, ya ini kan sudah kodrat Allah. Saya ini sebenarnya nggak pengen seperti ini, tapi ini sudah jadi takdir Allah. Coba bayangkan, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Sekali lagi, perbuatan mereka salah satu landasannya itu adalah dikarenakan kesalahpahaman mereka, pemahaman mereka yang salah terhadap masalah qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Mereka meyakini bahwasannya saya ini tidak berkehendak seperti ini. Ya. Ini adalah pemberian dari Allah. Ya sudah saya jalani. Ya, padahal ya Allah memiliki kehendak secara umum dan mereka pun memiliki kehendak. Ya, artinya mereka itu bukan robot. Mereka itu bisa berusaha untuk, kalau misalnya itu adalah penyakit, maka mereka itu punya usaha untuk menyembuhkan penyakit mereka. Ya. Masalahnya itu adalah mereka mau berusaha untuk sembuh atau tidak. Seperti itu. Kalau mereka sama seperti ketika seseorang itu sakit, ya sakit pada umumnya misalnya. Saya sakit, ya udah, saya sakit, saya nggak mau berobat. Kalau saya sembuh, ini takdir Allah. Tapi kalau saya tidak sembuh, ini juga takdir Allah. Bukan seperti itu. Ya, maka sekali lagi, ya, Allah punya kehendak dan kita juga punya kehendak. Dan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban itu adalah kehendak kita. Ya. Tidak mungkin, ya. Jadi kalau kecuali ketika Allah cabut kehendak itu dari diri seseorang. Misalnya contoh, ketika seseorang itu tidur. Ya, ini Allah cabut kehendaknya. Ya. Ketika seseorang itu dalam kondisi gila, Allah cabut kehendaknya. Ya. Sehingga di dalam sebuah hadis Allah menyebutkan Rofi al-qalam an thalathin. Ya. Allah itu mencabut catatan pena itu dari 3 orang. Yang pertama dari anak bayi, kemudian yang kedua dari orang yang tidur, dan dari orang yang majnun, orang yang gila. Ketika ketiga orang ini melakukan perbuatan-perbuatan maksiat katakanlah, maka Allah tidak akan catat ya perbuatannya itu sebagai sebuah kemaksiatan. Misalnya contoh, orang lagi tidur tiba-tiba dia berbuat kemaksiatan, maka dia tidak dicatat perbuatan buruknya oleh Allah. Karena apa? Kehendaknya itu tidak ada pada dirinya. Ya. Orang gila misalnya, orang gila mencuri uang misalnya, maka Allah tidak tulis perbuatannya ini. Karena apa? Kehendak orang ini Allah cabut dari dirinya. Seperti itu. Ya. Maka dia tidak mendapatkan catatan keburukan. Ya. Tapi kita yang Allah berikan akal, di mana akal kita itu sudah Allah sinari dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, berupa ilmu. Kita belajar dan sebagainya, maka Allah berikan akal kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Dengan itulah ketika kita melakukan hal-hal yang baik, Allah berikan balasan kebaikan. Ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, maka Allah berikan balasan keburukan berupa siksaan. Ya. Ini sekali lagi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, terkait dengan bahwasannya Allah itu maha menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan hambanya. Ya. Termasuk perbuatan-perbuatan hambanya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, adalah 4 rukun iman kepada qadha dan qadar. Ya, ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin benar, iman kita terhadap qadha dan qadar, dan selamat juga dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari dalam masalah qadha dan qadar, iman kepada qadha dan qadar, maka kita harus membangun keimanan kita terhadap qadha dan qadar di atas 4 rukun ini. Ya, sekali lagi kita ulangi, yaitu beriman kepada bahwa Allah memiliki ilmu terhadap apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Tidak ada yang luput daripada ilmu Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita beriman terhadap seluruh takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Apa yang Allah telah tulis di Lauhil Mahfuz. Di mana tulisan di Lauhil Mahfuz ini rinciannya itu sudah kita sebutkan tadi. Takdir azali, takdir sanawi, takdir umri, takdir sanawi, dan takdir yaumi. Seperti itu. Begitu pula
iman terhadap qada dan qadar juga tidak akan sempurna sehingga hingga seseorang itu beriman kepada masyiatullah. Kita meyakini bahwasannya Allah itu punya kehendak. Ya, Allah itu punya kehendak. Ya, dan kehendak Allah itu ada yang iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah, seperti itu. Ya, dan penjelasannya tadi sudah kita jelaskan. Ya. Iradah syar'iyah terkait dengan amalan-amalan ketaatan kita, ya, dan menjauhi maksiat. Itu adalah iradah syar'iyah. Ya. Ini bisa terjadi dan bisa tidak. Ya. Bisa terjadi dan bisa juga tidak seperti itu. Namun apa yang kita lakukan berupa ketika kita melakukan kebaikan itu Allah mengetahuinya, Allah menghendakinya. Dan begitu pula ketika kita tidak melakukannya juga Allah mengetahuinya dan Allah juga menghendakinya. Namun yang dijadikan sebagai patokan, ya, dasar itu adalah apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita kehendaki, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan kehendak Allah, namun salahkanlah kehendak kita ketika kita berbuat kemaksiatan, ya. Karena apa? Kita bukan robot, ya. Allah berikan akal kita, Allah berikan kehendak kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Baik. Kemudian begitu pula iradah kauniyah, ya. Kita harus tunduk terhadap iradah kauniyah. Kita mau suka tidak suka terjadinya gempa bumi pasti terjadi. Itu sudah iradah kauniyah Allah, ya. Kemudian kita warna kulit kita, ya, kemudian jenis kelamin kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita seluruhnya ini adalah iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita wajib beriman bahwa Allah itu Maha pencipta segala sesuatu. Terutamanya adalah dalam masalah af'alul ibad, perbuatan manusia. Ketika Allah menciptakan jasad kita, maka Allah sekaligus menciptakan apa yang kita lakukan. Artinya adalah apa yang dilakukan oleh kita semua ini seluruhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ini sudah jam 6.24. Mungkin, ya, pembahasan terkait dengan qada dan qadar, ya, ini kita cukupkan sampai sini dulu. Kita akan bagi menjadi dua nanti, terutama dalam masalah nanti kita akan bahas juga terkait dengan buah ataupun hasil buah manis dari iman terhadap qada dan qadar, dan begitu pula masalah-masalah yang masih tertinggal ataupun syubhat-syubhat yang sering terjadi dalam masalah qada dan qadar, seperti itu. Wallahu alam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kami akhiri, barangkali di antara jamaah sekalian yang ingin bertanya kami persilahkan. Kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan di-unmute sendiri speakernya. Ustadz, Ya. Saya bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ini kan awal tahun ya Ustadz ya. Ya. Paling umum itu kalau awal tahun, malam tahun baru itu biasanya ada peramal tahun ini. Kalau dulu namanya Mama Lorenz, kalau sekarang saya nggak tahu siapa. Jadi, dan cukup dipercaya sama masyarakat Ustadz. Bagaimana kita menanggapi fenomena ini Ustadz? Sedangkan peramal itu sendiri tidak tahu nasibnya kapan mereka akan meninggal, tapi tetap dijadikan acuan dan tetap broadcast apa yang mereka ramalkan di tahun itu. Ya, baik. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah,
terkait dengan masalah meramal, ya, ini tentunya sekali lagi orang yang berani meramal itu adalah mereka tadi meramal apa yang akan terjadi di tahun depan dan sebagainya. Maka harus kita yakini bahwasannya ini adalah perbuatan yang melanggar ataupun merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi bukan kapasitasnya dia mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya. Karena yang mengetahui yang belum terjadi, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika hal itu diketahui oleh manusia, ya, maka dia telah melakukan hal itu. Bisa terjadi, bisa. Karena apa? Bisa jadi peramal itu adalah para dukun dan lain sebagainya, yang mana mereka bekerja sama dengan jin untuk mengambil ataupun mencuri kabar dari langit, ya. Dimana ketika Allah menyampaikan informasi-informasi kepada para malaikatnya, nah jin ini berupaya untuk mencuri informasi-informasi itu dari langit, dan itu diinformasikan kepada para dukun, dan itulah bentuk daripada perbuatan syirik mereka. Ya. Artinya adalah dari segi perbuatannya saja sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu pula, ya, orang yang meramal seperti ini, ya, bisa jadi terjadi, bisa juga tidak seperti itu. Karena apa? Sekali lagi dia hanya memprediksi sesuatu yang belum pasti, ya, di mana seluruh kepastiannya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya dan ini juga yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akhafu alayya ummati min ba'di haslataini, ya. Dua perkara yang aku takutkan terjadi pada umatku setelah sepeninggalku, yaitu dua hal. Takdziban bil qadar, mendustakan takdir, artinya tidak menerima takdir Allah dan lain sebagainya. Wa tasdiqan bin nujum, ataupun membenarkan ramalan dengan menggunakan bintang dan lain sebagainya. Termasuk juga ramalan menggunakan alat apapun itu, ya, menggunakan alat apapun itu, seluruh bentuk ramalan, ya, maka ini adalah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang belum terjadi. Ketika hal itu dilakukan oleh hamba-hambanya, maka mereka telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah bentuk daripada menandingi Allah, perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Intinya kalau ada orang yang seperti ini, ya harus kita jauhi, jangan sampai kita yakini dan lain sebagainya. Ya, harus kita jauhi. Dan jangan sampai kita percayai. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ini tadi disebutkan takdir samawi itu. Dalilnya adukhon. Ayat berapa ya, Dok? Ayat berapa ya, Ustaz? Ayat. Baik. Takdir terkait dengan takdir samawi, ya. Itu nanti bisa dibuka. Bentar. Sanawi, ya, takdir sanawi, surat Ad-Dukhan ayat 4. Ya, surat Ad-Dukhan ayat 4. Ya. Sanawi berasal dari kata sanah. Sanah itu artinya adalah ya? Tahun. Ya.
Bukan Sanatun. same, tapi sana ya. Iya, sanatun. Artinya tahun. Ya, ya makasih. Makasih Ustaz. Ya. Baik. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Ya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi insyaallah pembahasan terkait dengan qada dan qadar ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama adalah terkait dengan syubhat-syubhat seputar iman kepada qada dan qadar, artinya adalah hal-hal yang sering dipahami salah oleh masyarakat terkait iman qada dan qadar. Begitu pula apa pentingnya kita memiliki keyakinan yang benar dalam masalah iman kepada qada dan qadar ini, ya, seperti dan begitu pula hal-hal yang lainnya. Insyaallah akan kita lengkapkan dalam pertemuan berikutnya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan Pak Rizal. Silakan Ustaz. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu, dan insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, keselamatan, keamanan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang baik, ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada takdir Allah, ya. Ketika Allah memberikan kepada kita semua, ketika Allah menginginkan agar kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, kemudian kehendak kita sama dengan kehendak Allah, maka kita mendapatkan pahala. Namun ketika Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, justru kehendak kita berseberangan, berlainan dengan kehendak Allah, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.